Salam Rahayu. Mari ikuti cerita saya yang menarik ini mengenai riwayat Resi Bisma di saat muda. Resi Bisma atau Gangea punya nama muda Dewa Brata. Nama itu diperoleh dari ibunya yang bernama Dewi Ganga, seorang bidadari yang ramping, tinggi, semampai, dan tentu saja ayu parasnya. Dasar tekun dan rajin belajar serta cerdas. Pada usia 16 tahun, Dewa Brata sudah menguasai penggunaan berbagai jenis senjata dan memahami pengetahuan taktik serta strategi bertarung satu lawan satu maupun perang kolosal. Kemampuan bertarungnya itu diperoleh dari seorang pendekar yang juga ahli taktik dan strategi bertarung yang bernama Rama Bergawa. Oleh karena kemampuan bertarung yang cakap dan badannya yang besar kekar, Dewa Brata sungguh sangat ditakuti dan sekaligus disegani oleh para raja dan kesatria-kesatria dari kerajaan-kerajaan di seputar Hastinapura. Oleh sebab itu, di masa pemerintahan Prabu Santanu yang terdukung oleh putranya yang perkasa itu, kerajaan Hastinapura berkembang menjadi kerajaan yang kuat, toto tentrem kertaraharjo, dan tidak punya musuh. Pada dasarnya, Dewa Brata adalah putra pangeran yang ahli berburu yang namanya Santanu. Maka di sela-sela kesibukan menata negeri, Santanu, bapaknya, selalu meluangkan waktu untuk mengajarinya memanah. Eloknya adalah kemampuan Dewa Brata, si anak, dalam memanah jauh melebihi kemampuan bapaknya. Dewa Brata bisa melesatkan anak panahnya dan menembus 3 batang pohon yang berderet sekaligus. Itu menandakan bahwa tenaga membentangkan gendewanya sangat besar. Itulah sebabnya Santanu bapaknya sangat bangga padanya. Suatu kali Prabu Santanu dirundung sedih sebab dia tidak berhasil untuk memboyong seorang wanita yang ingin dijadikan istrinya untuk menggantikan Ganga, istri pertamanya yang pulang ke Kayangan akibat perselisihan terkait dengan janji mereka. Mengetahui kesedihan ayahnya, Dewa Brata yang sudah menanjak dewasa berusaha untuk menyelidiki penyebabnya. Dan ketika sudah mengetahui penyebab utama kesedihan bapaknya, Dewa Brata bergerak. Dewa Brata segera mendatangi rumah pimpinan nelayan yang mempunyai putri manis berkulit langsat yang ditaksir bapaknya itu. Nah, ketika Dewa Brata bertemu dengan si bapak dari si putri nelayan itu, yang ternyata bernama Gandawati atau Setyowati itu, sang bapak menetapkan syarat bahwa Raja Santanu harus menjadikan cucunya sebagai raja ketika dia wafat atau mengundurkan diri sebagai raja di Hastinapura. Saya datang kemari untuk melamarkan ayah saya, Prabu Santanu, ucap lugas Dewa Brata. Oh, ndak masalah Gusti Bendoro. Cuma persyaratan dari saya tetap seperti yang pernah saya sampaikan ke Ayahanda. Demikian pun pendirian anak saya Dewi Sewati, tanggap sang nelayan dengan keteguhannya. Baik, saya akan mengabulkan persyaratan dengan sumpah saya sebagai putra mahkota, kata Dewa Brata. Baik, silahkan bersumpah di depan keluarga kami ini dengan saksi alam semesta dan yang widi, tanggap sang nelayan kalem. Lalu Dewa Brata pun mengucapkan sumpah demikian. Aku bersumpah demi langit dan bumi, atas nama semua orang yang aku sayangi
disaksikan yang widi dan hal-hal yang suci bagiku, atas nama guru Dharmaku, aku tidak akan mewarisi kekuasaan Hastinapura dan saya pun tidak akan menikah selama hidup. Berbarengan dengan sumpah Dewa Brata, tiba-tiba terdengar suara yang menggema di langit-langit ruang rumah sang nelayan. Bhisma, 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 Bhisma. Begitu Dewa Brata selesai mengucapkan sumpahnya, sang Dewi Setyawati segera mendekati Dewa Brata dan berdiri di depannya. Dewa Brata pun tertegun, tapi badannya kemudian luruh sujud ke pertiwi tepat di depan sang Dewi Setyawati. Sementara si bapak nelayan dari belakang Setyawati mendekati putrinya, memegang tangan sang Dewi dan menyodorkan ke Dewa Brata sembari berkata, "Bawalah ibumu ini ke bapakmu." Dan mata sang Dewi berkaca-kaca meninggalkan rumahnya. Tentu saja Prabu Sentanu bahagia menerima Dewi Setyawati dari anaknya yang telah berjuang dan berkorban diri atas tahta yang sudah di depan mata maupun kesempatan berumah tangga untuk melahirkan penerus-penerus dinasti Kuru. "Kamu benar ikhlas bersumpah?" tanya Santanu. Bhisma tidak menjawab, wajahnya hanya mendongak ke atas, matanya menatap langit-langit pendapa Hastinapura menembus langit lepas. Lewat sebuah prosesi upacara sakral perkawinan di istana Hastinapura, kini Santanu sah secara hukum memiliki Dewi Setyawati. "Saya punya ibu lagi," pikir Bhisma saat selesai resepsi pernikahan ayahnya. Hidup memang misterius. Demikian cerita saya mengenai kelahiran nama Bhisma dan pernikahan Prabu Santanu dengan Setyawati putri nelayan. Salam rahayu, bener-bener rahayu, sampai bersua pada cerita saya yang akan datang. Salam Namo Buddhaya.